Halo, selamat siang. Selamat siang Om Oke, Juma. dari Kristen. Kenapa pakai masker terus? Nggak bisa dibuka Om maskernya? Nggak bisa, udah lengket dari lahir. Oh, Silakan buka kameranya. Silakan. Hmm, kabur kan? Nggak kuat. Mentalnya masih mental saringan tahu. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, Bang. Iya, dari gereja. Iya, salah satu. Aku gereja. Oke, silakan buka kameranya, kita diskusi. Rajin baca Itu Bible, Abang. enggak juga sih. Pemahaman aja. Oh, oke. Ada yang mau ditanggapi dengan tema saya, silakan. Tujuannya apa sebenarnya kayak gitu? Tujuannya itu supaya orang Kristen ini tidak lagi menggunakan istilah-istilah Islam untuk nipu umat Islam. Agar Salah satu orang, salah satu contohnya apa? salah satu contohnya buku dari Barat itu disebutnya Alkitab itu kan penipuan. Ketika ada sesuatu yang bungkusnya berbeda, isinya berbeda, itu penipuan, itu penyesatan gitu. Oh gitu. Di ajaran Abang itu emang harus menjatuhkan sesama manusia begitu ya? Atau gimana? Kok menjatuhkan? Ya sekarang kalau kita balikin aja ya, Bang. Dibalikin ke Gimana? Abang. Abang rasanya kayak gimana? Kalau dibalikin judulnya tapi diganti teksnya kayak Abang gitu. Oh, nggak mungkin itu bisa terjadi karena agama saya yang lurus-lurus aja, nggak ada tipuan-tipuan di agama saya. Nggak sama seperti di agama Anda. Buku ditulis di sampul luarnya Alkitab, isi dalamnya surat-surat orang gitu. Itu penipuan, Bang. Semisal ada sebuah kotak tertulis di luarnya tertulis bahwa ini pisang. Begitu dibuka ternyata isinya pelek sepeda. Itu penipuan namanya. Jadi Penipuan. jadi ajaran apa? Bacaan di Abang itu lebih jelas ya. Di Islam itu nggak ada kebohongan. Nggak ada kebohongan, tapi kok sifatnya itu nggak sesuai dengan ajaran ya. Berarti oknum kalau itu, karena ajarannya tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kalau tapi kalau agama Anda memang agamanya yang mengajarkan dusta, bohong, penipu gitu loh. Enggak sih. Itu bedanya itu di situ. Itu perasaan Anda aja mungkin. Oh, enggak Karena dong. Enggak dong. terus Coba kita urai. Kenapa bisa buku dari Barat itu disebut Alkitab di Indonesia? sebenarnya gini ya Bang. Aku juga Enggak, nggak terlalu. di situ dulu. Saya pertanggungjawabkan bahasa saya gitu loh. Bahwa agama, kenapa harus ada komal-komal seperti ini? Supaya anak bangsa terhindar dari ajaran tipuan, kan gitu. Ajaran tipuan. Iya, tadi kan udah aku bilang, ada sebuah box, isinya tertulis di depannya isi pisang. Artinya kotak ini isi pisang. Begitu dibuka ternyata isinya sendal jepit. Oh gitu. Berarti yang membuat kotak ini adalah penipu, ingin nipu orang gitu. Terus oh gitu. Terus ngapain di Indonesia ini ada berbagai macam agama tuh ada? Kenapa nggak Islam aja kalau gitu? Ya, harusnya. Tapi kan Anda harus tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka kan penjajah pernah mengobok-obok Nusantara. Penjajah itulah yang datang ke Nusantara mengajarkan agama saudara, kan gitu. Begitu. Itu pandangan Abang aja gitu. Oh, itu bukan pandangan, itu sejarah yang tertulis dengan tinta darah. Itu sejarah itu. Itu sejarah. Bos. Portugis dan Belanda yang mengajarkan agama Anda itu masuk ke Nusantara, itu nggak bisa dipungkiri.
Enggak, tapi aku gimana ya? Mau diskusi kayak gimana pun sama aja, itu nggak ada jalan keluarnya, Bang. Iya Kamu ya memang nggak kamu, ada. kita ya kita gitu. Iya, paling tidak orang bisa menilai bahwa ternyata ini ajaran setan, ini ajaran Tuhan, kan begitu. Justru justru itu Supaya dibalik. supaya anak bangsa itu bisa melihat, oh ini yang bertopengkan kasih tapi isinya ternyata neraka, kan gitu. Oh gitu. Heeh, gitu, itu Pandangan tujuannya. berarti darah aku sama darah abang kita berbeda dong. Darah aku beda, darah abang beda Oh berarti. pasti, darah saya tidak ada unsur babi di dalamnya, beda dengan Oh Anda. gitu, iya. Oh gitu, warnanya beda juga ya. Warna kita, Di dalam, warna darahnya beda ya. saya darah biru, Anda darah Oh darah biru, penjaga. Iya, itu udah Pantasan pasti kalau darah itu. biru, agak mirip dikit Bang. Enggak dong. Darah biru itu darah keturunan para pahlawan. Kalau Udah kalian coba aku kan lihat dong, coba. Coba mana? Coba gores dikit dan tangannya aku melihat ada darah merah. nggak paham juga ternyata ya. Kalau agama Aku saya itu paham kok bang, paham aku. ya udah kalau udah Teks-teks paham abang itu berarti kadang-kadang gini nih bang. yang pasti di dalam tubuh Anda itu mengalir darah babi kan gitu. Itu udah pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya karakternya Iya, kan? seperti karakter babi gitu. Oh gitu. Oh, Iya, sakit babi sekali, itu Bang. kan Aduh. babi itu kan seruduk, kerjanya itu seruduk sana, seruduk sini. Ya, Iya, kitabnya padahal Yahudi betul. diambil, Tuhannya Yahudi diambil, masuk ke Indonesia Tuhannya Islam juga diambil. Nah, itulah karakter Oh babi. gitu ya bang. Ya? Punya orang, Padahal- punya dia juga gitu. Itu karakter babi tuh Oh, gitu. Oh gitu ya. Padahal kalau Oh di agama iya, masa nggak tahu? menyebut hewan haram itu kan dosa ya. Masa pura-pura nggak tahu? Karakter babi itu kan kayak gitu memang. Punyanya orang, punyanya juga. Bahkan Wah, bang. Woi bang. iya. Aku Itu jelasin, Bang. karakter babi gitu. Punya orang diambil Bang. semua tuh, dipikir punya dia, kan gitu. Bang, bang. Gimana bisa masuk Kamu ke tema? kamu dewasa, cuman otak kamu terlalu kecil. Bisa masuk ke tema? Bisa masuk aja, cuman masalahnya tema Oke. kamu itu nggak sesuai konsep sebenarnya. Itu enggak pandangan kamu sendiri. Itu kan gitu, ada yang menjatuhkan. tertulis di dalam kitab saudara, kan gitu. Yesus mengatakan Ayatnya bahwa apa? Matius Ayatnya 12 Matius 12:38 sampai 40. Baca. Yesus mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat. Oh itu anda udah baca itu? Udah Udah baca? dong, Bang Anda udah Suma baca? gitu loh. Ya iyalah. Wah, Langsung. aku senang kalau gitu. Abang udah baca Alkitabku. Aku belum pernah baca Al-Quran, bang. Wah, itu dia. Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Kalau orang nggak berakal nggak bisa baca Quran. Oh, gitu. Saya baca kitabmu itu seperti saya baca koran, banyak Wah. lampu, kayak gitu-gitu Begitu, aja. Bang. Nah, cuman masalahnya sekarang ini adalah Kristen tampil sok paten untuk menipu orang-orang agar menjadi pengikut agama mereka, tapi ternyata produk yang mereka jual itu produk gagal. Ternyata Contoh lagi bagai. produk gagal. Ternyata ketika Kristen mengatakan tak ada jalan keselamatan selain masuk menjadi Kristen Kristus, rupa-rupanya kebangkitan yang dijual itu adalah tanda untuk orang-orang jahat bangkit dari kubur itu. Dalilnya jelas. Nah, setelah saya membaca lagi tuh, saya baca lagi Yohanes 11, 45 dan seterusnya, ternyata salib itu karya setan. Bagaimana orang? Habis sekali, bang. Gimana Bisa. produk-produk begini? Produk begini kalau Bisa. tidak diurai bisa nipu banyak orang gitu loh. Iya, kok bisa ditipu sebanyak itu, bang ya? Makanya, jadi memang pintar dan ternyata setelah saya lihat, oh orang beragama seperti agama Anda itu karena di bawah tekanan tadinya. Oh, Di bawah bukan tekanan. kebalikan. Bukan kebalikan, makanya anda meninggi-ninggikan Di terus bawah anda punya. tekanan gitu loh. Jadi pertama dulu menjajah. Setelah orang di bawah tekanan, kelaparan, haus, ketakutan, wasas, baru datang misionaris menawarkan untuk masuk ke agamanya. Ternyata begitu polanya. Kayak ada bencana misalnya kan ya. Orang lagi ketakutan, kelaparan, datang tuh orang-orang seperti Anda tuh tawarin agama kayak gitu tuh. Nyembah makhluk yang keluar dari kubur tuh. Aduh, naif kali agama saudara ini. Naif kali, naif. Agama gitu banget. Bang,
Perjanjian lama Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya Islam. Kapan dewanya dijual? Kenapa nggak jual dewanya aja? Kenapa harus Tuhannya agama lain yang dipakai, kan begitu? Iya ya, untung aku nih. Justru aku tuh bangga sama ajaranku, Bang. Oh pasti, iblis Iya, itu kenapa? senang dia. Iblis itu Iya, bangga kenapa? kali jadi penghuni neraka. Oh bangga kali iya, aku iblisnya. bangga. Iblisnya Iya, aku bangga busung sekali. dada dia. Aku senang, aku bangga. Yang penting aku bisa nyesatin manusia. Iblis itu gitu memang karakternya. Iya, aku bangga kali karena aku bisa mengasih musuhku yang selalu menjatuhkan. Musuh Aku masih itu bisa. itu cuman di mulut, itu cuman di mulut, itu cuman di mulut doang. Itulah cara Ini kenyataannya iblis, ada cara kalau aku iblis mau. itu begitu. Oh, Coba kalau gitu. misalnya kalian masih menjajah, habis itu Anda mau jualan, kasihilah musuhmu. Nenek militer, pasti kau malu. Pasti kau malu karena yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan selama kurang lebih 350 tahun orang-orang yang seagama dengan Anda. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda agama kasih yang meledakkan bom di daerah Sulawesi, yang menghancurkan orang-orang di Sulawesi selama 350 tahun, di Jawa, di seluruh Indonesia. Itu adalah orang yang berkarakter beragama samamu. Sama sepertimu. Kok bisa? Masa mau disebut ajaran kasih? Ajaran kasih itu nanti digaung-gaungkan setelah umat Islam berhasil mengusir majikan-majikan kalian. Catat itu. Catat itu. Ngapain kau catat? Dia catat supaya kamu tahu bahwa orang Islam ternyata tidak bisa ditipu dengan slogan kasih. Astaga. Karena agama Bang, Anda itu tidak ada kasih. Agama Anda itu hoax. Nggak ada kasih di agama Anda. Yang Kalau ada cuma hoax ngapain pembunuh. ada di sini? Kalau Jangankan hoax, kasih kepada manusia, Tuhan aja dibunuh sama kalian. Jadi Wih, kita ngeri umat kali Islam dong. itu, kami umat Wih, Islam nggak akan ngeri. pernah lagi ketipu itu loh. ngeri kali berarti Satu-satunya ya. agama Bisa. yang Tuhannya dibunuh hanya agamamu. Wah, Agamamu itu agama yang berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Wih, takut Yang pun sekali. tidak mau menerima konsep seperti itu. Tuhannya Oh, gitu. dibunuh. Iya ya. Tuhannya dibunuh. Astaga, kok bisa? Habis itu ngaku kasih. Tuhannya dibunuh, habis itu ngaku kasih. Menjajah kemana-mana, habis itu ngaku kasih. Setelah puas membunuh, menjajah, meneror, lalu habis itu dia mengatakan kami ajaran kasih loh. Wih, berarti Kasih kita apa? jago dong ya. Kasih Berarti kita jago dong, Bang. kasih pantat. Jangan kau naik ke sini kalau kau hanya ingin siksa dirimu, Dek. Nanti ku muntahkan semua. Pelan-pelan aja, sikit-sikit ya, sikit-sikit. Sikit-sikit. Jangan semuanya ditumpahkan, sikit-sikit aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Kasihan kali kalau semuanya saya utarakan di sini, kan begitu. Sikit aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Buat hiburan aja, betul. Ajaran kasih matamu. Pandai-pandaian kau bilang ajaran kasih. Emang lu pikir kita semua pada gila apa? Lu mau jualan kasih. Halo, selamat siang. Bang Juma. Oke, bos. Dulu saya dulunya saya Islam Nasrani. Saya ke Islam lagi nih. Kalau benar, apakah benar di suatu saat pesta seks sama bidadari di surga biar masuk Islam lagi saya nih, Bang Juma. Ngapain ke Islam? Sudah di agamamu sekarang bebas ngapa-ngapain kok. Mana tahu ada pesta seks di situ kan. Saya ini lagi di Ke gereja dong. Di gereja tempatnya, ngapain ke surga? Bodoh ini. Cuma tanya. Gak bisa Iya, dong apa gitu. Nggak benar, nggak benar. Yang benar itu kau akan disodomi sama Tuhanmu di surgamu. Kau akan menjadi mempelai wanita nanti di surga. Siapkan pantatmu itu. Kasih oli kotor. Ya.
Karena di kitabmu kau akan menjadi mempelai wanita. Jangan. Halo, selamat siang. Wah itu. Kamu juga. Selamat siang. Ini aja di bawah bang. Oke, makasih. Siapkan aja pantatmu, lubang telingamu, lubang hidungmu. Paulus aja hamil. Entah siapa yang hamil. Kau sudah dikasih contoh sama Paulus bersalin. Selamat siang Bang Juma 01. Selamat siang saudara 02. Silakan buka kamera. Nggak bisa lagi kan ku ganti namamu Bang. Nggak bisa lagi ganti. Jadi Iya, nggak 1 minggu ini apa-apa. penuh harus itu. Ya Juma 02. Kau Juma 01. Ya. Ya kan? Oke. Iya. Oke. Tapi jangan nongkem aku akal Bang. Biarlah, nggak apa-apa. Nggak pakai baju aku. Baru pulang apa? Nggak apa-apa. Kayak gitu aja kita buat. Nggak apa-apa. Printer itu aja kena kan? Jadi bisa Bang dengar? Boleh, bisa. Bisa ya? Oke, asalkan lah Bang. Jadi yang tadi kenapa Abang ketawain lah? Abang ini kok kayak gitu lah? Nggak boleh kayak gitu lah. Apa yang aku ketawain? lucu. Kawanku tadi, kawanku ada tadi situ naik. Dia ngamuk-ngamuk. Gimana tidak? Coba dan dia baik-baik nggak mabok naik sini. Itu doubling bang. Kenapa bisa doubling tuh? Apa dah? Kecilin, double suaranya. Double suaranya. Kenapa ya? Iya. Oh mungkin gara-gara masukkan ke speaker. Nah, gitu aja. Masukkan dia ke speaker. Oke, bagus sudah suaranya gitu. Udah ya, udah kuatikan. Iya, abang boleh baca Matius 27 62 sampai 66. Matius 27 ayat. Bacakan 62. aja dari situ Bang, kita simak. Kita simak bersama. Dibaca, abang yang dibaca lebih bagus kalau dibaca, biar semua orang-orang dengarkan di sini, gitu bang. Matius 27 62. 27 ayat 62. Iya. Kabar Oke. ayat 2. Dapat Bang, Iyo, dapat Bang. Ada. Iya, judulnya, temanya adalah kubur Yesus dijaga. Ah, Ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadapi Pilatus. Itu aja Bang pada ayat 62. Sampai 66. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sampai di sana Bang. Jadi kira-kira bagaimana menurut Abang, tanggapan Abang? Iya. Di data itu jelas. Tunggu ya, tunggu. Tunggu ya. Kok jadi gelap ya? Hah? Di YouTube ada suara nggak teman-teman?
Ada Di YouTube, di YouTube. YouTube. YouTuber. Nggak ada suaranya. Kenapa nggak ada Serius. suaranya? Di sini sampai ya bang. Nyampe bang, ke Sumatera Utara nyampe bang. Tunggu. Wilayah perbatasan nih bang. Perbatasan. Yang Aceh, Nanggro, Darussalam. Oh, tunggu ya, teman-teman ya. Oke. Sabar bosku. Selalu bermasalah ya, teman-teman ya. Di YouTube ya. Zoom namanya Juma 02. Iya, nama aku Juma 02 karena ini abang ini selalu seperti itu. Makanya saya buat sama persis sama dia 01, aku 02. Tapi bedanya satu, dia selalu punya judul apa. Salah menurut iman kami. Guna-guna Salahnya Paulus aja kenapa? bang. Salahnya kenapa? Itulah bang. Itu kebangkitan itu penyesatan abang bilang udah termasuk. Lah itu tadi dalilnya abang sudah baca barusan. Masa Aku lupa baca lagi? sih. Tapi Dalil yang itu tadi anda baca itu kaum imam dan kaum Farisi pada konteks itu adalah termasuk orang-orang yang menjatuhkan Yesus pada waktu itu. Orang-orang yang termasuk itulah yang termasuk yang kebanyakan yang mau menjatuhkan Yesus pada waktu itu, yang mau menyalibkan. Itulah orang-orang imam dan ada juga orang Farisi juga, Bang. Ya, jangan kau yang abang anggap yang artinya mereka imam jadi mereka juga yang artinya percaya kepada Yesus. Enggak. Jangan salah sangka, Bang. Enggak Kebanyakan dong. orang imam lah yang mau membuat Yesus itu tersalib juga dan orang Farisi. ya itu dia makanya Itu aku namanya. bilang. Makanya aku bilang sama abang. Kan, kan jelas tuh aku bilang sama abang bahwasanya ahli Taurat, imam-imam mengatakan bahwa Ah, si ahli penyesat, Taurat ya. si penyesat itu berkata kalau dia akan bangkit pada hari ketiga katanya kan. Kan itu. Ah. Kalau pandangan sih- saya bang, kebanyakan itu para imam dan para ahli Taurat ya juga ya mereka lah yang berperan aktif untuk yang artinya menyalibkan Yesus tadi. Ini adalah mereka tidak mau yang artinya kehadiran Yesus pada waktu itu. Iya, mereka tidak terima gitu. Karena mereka yang bekerja di sinagoge tadi ya, sinagoge. Jadi mereka cemburu atau bagaimana sih? Karena melihat kemampuan dalam diri Yesus itu. Yesus bisa membuat mujizat-mujizat. Sedangkan para imam dan para Farisi tadi tidak bisa membuat hal yang demikian. Inilah membuat mereka jadi bagaimana namanya? Yang artinya jadi ya adalah marah lah gimana lah kan gitu. Mereka semakin tersingkir lah kira-kira pengajaran mereka juga. Seperti itu bang. Makanya mereka Oke. juga bekerja sama dengan Iya. Pilatus tadi. Oke. Jadi imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi menghadap ke Pilatus. Ya toh? Iya. Lalu jelas. berkata kepada Pilatus, si penyesat itu, siapa yang dimaksud penyesat di sana? Si penyesat itu yang dimaksud di sana ya bisa juga ini mereka pandang itu si penyesat itu kepada Yesus tadi, bisa juga. Nah, kepada oknum yang mereka salib. Mereka menganggap yang mereka salib itu si penyesat kan begitu. Nah, lalu dia mengatakan si menurut penyesat pandangan mereka itu, juga kan? Menurut itu pandangannya. sebelum mati berkata dia akan bangkit pada hari ketiga.
suruhlah penjaga-penjagamu untuk menjaga kuburan dia. Jangan sampai ada muridnya yang datang mengambil. Mengambil apa? Mengambil mayatnya. Sehingga ketika dia sampai ada yang mengambil mayatnya, maka itu akan terjadi penyesatan yang akibatnya lebih buruk dari penyesatan yang pertama. Artinya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi pun tahu bahwa kebangkitan itu akan menjadi penyesatan yang akibatnya lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi, kebangkitan itu menurut ahli Taurat itu adalah penyesatan yang akibatnya sangat-sangat buruk. Dan pengakuan Yesus juga begitu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Sabar, orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kenapa Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat? Karena orang Farisi ini akan menjual kebangkitan itu sebagai jualan yang menyesatkan banyak orang, yang akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi kebangkitan yang Anda peringati senantiasa itu adalah sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang baik. Sampai sini paham? Saya paham tentang pendapat abang, bahwa abang itu sama dan setuju dengan pendapat para imam tadi beserta para Farisi itu. Benar itu. Karena mereka juga pada waktu mereka melapor ke Pilatus bahwa ini adalah kerjasama yang kurang baik menurut saya, yang artinya di situ para Farisi dan para imam tadi, mereka bersekongkol ya dengan Pilatus untuk mau menyelibkan Yesus itu, dan takut akan kebangkitan Yesus itu. Memang benar-benar bangkit dari pada hari ketiga itu. Bangkit menurut orang Yahudi ahli Taurat itu apa? Penyesatan atau bukan? Menurut dia penyesatan sih, Nah, itu penyesatan. pendapat mereka. Terus kenapa ilmunya Kristen dari mana mengatakan kebangkitan itu adalah keselamatan? Ilmu dari mana? Coba. Memang kan nyatanya memang betul-betul benar-benar bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Iya, justru karena itu, oleh para rasul. justru karena itu kebangkitan ini akan menjadi unsur penyesatan yang akibatnya sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena orang-orang akan diajarkan bahwa dengan bangkitnya Yesus itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Itu akibatnya tuh. Mereka akan mengajarkan bangsa-bangsa lain untuk mengatakan bahwa Tuhan itu bukan lagi Elohim, tetapi Yesus. Disebabkan hanya gara-gara keluar dari kubur dia jadi Tuhan, gitu loh. Makanya dikatakan oleh khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2:36, Yesus yang disalibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi siapa? Bagi orang jahat. Itu fakta real, tertulis di kitab saudara, gitu loh. Ya, kita buat dulu yang di bawah. Apa yang menjadi pendapat dia? Berikan juga waktu bang kepada abang kita yang di bawah aku ya. Abraham bapakmu bersuka cita Nggak bagus suara Bang Mesyani. dan ia telah melihatnya. Mesyani. Ia bersuka cita. Nggak bagus suaranya sampai ke Sumatera. Tes. Suara Bang Juma bagus, Bang. Iya, suaranya Bang Ari ini yang ini. Ya, bermasalah. Mungkin bilang dulu, berdoa dulu. Harus berdoa. Iya, Bang Kalau Suma, mengucap selamat. firman Tuhan itu harus berdoa Selamat dulu. sore Bang Suma. Iya, selamat sore. Ya. Selamat sore.
Ujung-ujungnya mawar. Enggak, kalau dikasih mawar itu nggak apa-apa. Itu adalah merupakan pemberian yang diberikan oleh saudara-saudara kami, baik seiman maupun yang tidak seiman. Itu merupakan zakat yang kau berikan kepada kami juga. Berjakatlah katanya, kan ya kan? Kalau kami mengasihi, kasih kan gitu. Kasih gitu. Berarti itu. Terima dulu baru kasih. Terima kasih. Iya kan? Terima dulu baru kasih kepada saudara-saudaramu seiman dan tidak seiman pun harus tetap kita kasih. Dan berzakat juga boleh, kan? Berzakat. Itu Bang. Jadi soal kebangkitan itu menurut Abang penyesatan itu menurut pandangan para imam dan para apa tadi Pak ahli Parisi tadi itu mereka itu boleh saya katakan sekongkol dengan Pilatus tadi, sekongkol dengan mereka yang artinya mau menjatuhkan atau menyalibkan Yesus itu. Kenapa imam-imam mengatakan kebangkitan itu adalah penyesatan? Kenapa? Kenapa ajaran kebohongan yang kemudian dikatakan jangan sampai dia datang mengambil mayatnya lalu mengatakan kepada masyarakat, kepada rakyat, mereka sendiri yang curi mayat itu, lalu mereka mengatakan, oh mayatnya sudah ada di kuburan, dia sudah bangkit. Dan ternyata imam-imam kepala mengatakan, orang Farisi mengatakan bahwa ketika diberitakan kepada rakyat bahwa mayat itu bangkit dari kematian, maka itu adalah penyesatan yang akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Kenapa imam-imam kepala ahli Taurat, orang-orang Farisi bisa berkata bahwa ketika ada pembahasan, pengajaran, dogma, doktrin, pembohongan bahwasanya dia bangkit dari kubur, maka itu adalah kejahatan yang akibatnya sangat buruk. Kenapa bisa mereka tahu seperti itu? Apa alasannya? Alasannya yang tadi Bang jelas, alasannya bahwa para imam dan para Farisi tadi kehadiran Yesus itu mereka tidak terima. Mereka tidak terima, jelas itu Bang. Karena dari segi pelayanan mereka terganggu gitu. Terganggu. Enggak, maksudnya para imam tadi. Maksudnya para Farisi kalau mereka mengabarkan bahwa Yesus mayatnya sudah tak ada diakibatkan karena sudah bangkit dari kubur, imam-imam kepala mengatakan itu adalah kebohongan, itu adalah penipuan. Penipuan, kebohongan yang akibatnya sangat buruk. Lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itu loh. Nah, kenapa sampai mereka tahu bahwa ketika ada pengajaran kebohongan, mayatnya dicuri, tapi diisukan bahwa bangkit, itu dikatakan adalah penyesatan yang lebih buruk dari penyesatan yang pertama. Apakah kebangkitan ini sesuatu yang buruk memang? Atau kebangkitan ini adalah sesuatu yang baik? Sampai mereka mengetahui bahwa kebangkitan itu adalah kebohongan yang berakibat sangat buruk. Lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi Tapi kok orang Kristen yang boleh juga itu kebangkitan itu merupakan kematian bagi dia kan gitu. Tapi bagi orang percaya kebangkitan itu merupakan awal kehidupan baru bagi orang-orang percaya. Itu kalau menurut saya. Dan lanjutannya masih ada, Bang. Lanjutannya masih ada pada pasal 28. Inilah keburukan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara sebagai seorang Kristen, Yesus bangkit dari kematian itu sebagai bukti apa? Bukti bahwa dia ini apa? Dia manusia atau dia Tuhan? Itu membuktikan bahwa dia itu yang artinya Tuhan gitu. Yang artinya itulah penyesatannya. Itulah penyesatannya. Kenapa? Yesus hidup mengajar manusia. Dia manusia. Dia manusia, dia utusan Tuhan,
Dia manusia, dia utusan Tuhan. Ketika dia bermujizat, dia utusan Tuhan, dia manusia. Tetapi ketika diisukan dia bangkit dari kubur, seketika manusia berubah jadi Tuhan. Itulah keburukan akibat daripada penyesatan tentang kebangkitan. Yang tadinya manusia, yang tadinya rasul, yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, seketika keluar dari kubur jadi Tuhan, dan itu menyesatkan seluruh dunia. Ya, di kitab Lukas, Bang, yang berbunyi seperti ini. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang menyampaikan. Oke, jadi Yesus datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Pertanyaan seperti ini, Bang. Apakah kita sangkal pernyataan ataupun firman Tuhan yang disampaikan malaikat itu kepada para gembala itu? Apakah kita sangkal malaikat itu? Kalau saya tidak bisa mengatakan sangkal malaikat karena pengarangnya adalah Lukas. Jangankan masuk ke dalam ranah isi dari kitabnya, Lukas aja kita nggak tahu itu siapa. Yesus aja nggak mengenal Lukas. Yesus tidak tahu siapa itu Lukas. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, apalagi catatannya. Itu menurut saudara, menurut Yesus gimana? Ada nggak? Jadi bagaimana mungkin cerita itu saya mau percaya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan yang lahir adalah Tuhan, berarti Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Coba. Kalau dia datang ke dunia sebagai Tuhan langsung, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, camkan itu berarti Anda mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulang. Artinya, dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ya udah ku jawab tadi, Bang. Dia adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulang lagi. Dia itu ambigu itu ambigu. Sekarang dia datang sebagai Tuhan. Dia lahir ke bumi ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ayo. Supaya kita tahu nih, kenapa imam-imam kepala dan orang Farisi mengatakan kebangkitan itu adalah penyesatan yang lebih jahat daripada penyesatan pertama. Nah, saya ingin tahu, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kedua-duanya, Bang, dia miliki itu, Bang. Mulai kan? Inilah penyesatannya. Inilah akibatnya. Ya, ini penyesatan. Saya ulang lagi. Dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Sebagai manusia juga 100%, 100% juga keilahiannya diterima juga. Itulah penyesatannya itu di situ. Makanya orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan orang Farisi mengatakan, ini kalau sampai ada pengajaran bahwa mayat ini bangkit, maka akan berakibat fatal. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Inilah buktinya. Manusia yang punya akal sehat, berpendidikan, ngaku PNS, ngaku kepala sekolah aja, tidak berfungsi sudah otaknya dibuatnya. Coba, bagaimana mungkin yang datang adalah Tuhan sekaligus manusia? Manusia sekaligus Tuhan. Sedangkan jauh sebelum Yesus itu datang, Tuhan sudah ada pencipta langit dan bumi. Saya percaya. Kalau memang saya tidak percaya dengan isi firman Tuhan itu, saya tidak mengakui dia sebagai Tuhan karena adanya itulah yang dimaksud penyesatan tentang dia. Itulah yang dimaksud penyesatan terakhir, lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Nggak peduli apapun titel Anda, apapun pekerjaan Anda, kalau Anda percaya terhadap kebangkitan, Anda pasti sesat dibuatnya. Itu kan dalil. Saya percaya dengan kebangkitan itu, Bang. Abang mute aku, itulah yang dimaksud oleh imam-imam kepala dan orang Farisi. Jangan sampai mayatnya dicuri, lalu muridnya berkata bohong kepada rakyat dengan mengatakan Yesus bangkit. Para imam itu dan para Farisi itu
pada konteks ini. Saya tidak setuju dengan para Oh, imam. tapi itu berkesesuaian. Saya tidak Berkesesuaian setuju, ya. dengan narasi yang Yesus bangun di Matius 12, Dalam 38 konteks sampai ini 40. artinya saya tidak terima dengan pendapat para imam itu karena Tapi mereka apakah- bekerja sama dengan Pilatus Apakah itu. Anda tidak terima pengakuan Yesus yang mengatakan angkatan jahat, orang jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur? Apa nggak percaya juga dengan itu? Itu kepada siapa yang dikatakan oleh Yesus? Orang jahat, Kepada siapa? orang jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia itu keluar dari kubur, berarti bangkit. merujuk kepada para imam tadi dan para Farisi tadi. Itu yang dimaksud oleh Yesus. berarti kebangkitan Yesus atau kebangkitan anak manusia menurut Yesus itu tanda untuk orang jahat atau bukan? Jawab. Ulangi sekali lagi Bang Juma 01, 02 belum Menurut tahu Yesus, benar. menurut Yesus, kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Itu tanda kehidupan itu Bang. Ada kehidupan baru bagi kita. Iya. Bang Suma, Bang Suma. Ketika dia bangkit, itu kehidupan baru bagi kita. Yang artinya selamatlah manusia itu semua. Yang artinya kembali kepada kita ya bisa yang artinya sampai ke Sumatera. Sebelumnya kalau memang dia tidak bangkit, dia tidak sampai ke Sumatera Utara, Bang. Tapi karena dia dari antara orang mati. Jadi dia sampai ke Sumatera Utara, Bang. Aduh, parah ini. Apa kan gitu? Di Parah, dalam hati masing-masing lah. Di dalam hati orang percaya lah. Kalau Bang Juma Kebangkitan nggak itu, percaya dong. kebangkitan itu tanda untuk orang jahat. Bunga mawarnya Bang, bilang dia Bang. Imam kepala mawarnya. mengatakan kebangkitan itu adalah penyesatan yang berakibat buruk, lebih jahat daripada kejahatan yang pertama. Bagi orang-orang yang tidak percaya. Tunggu. Angkatan jahat ini setelah diberi tanda anak manusia keluar dari kubur, angkatan jahat inilah yang mengajarkan agama Kristen, di mana pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus, daripada imam kepala mahkamah agama, daripada orang Farisi. Karena orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan, mengajarkan agama Kristen. Pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Menurut Abang, orang apakah Farisi itu benar sendiri. ajaran para Farisi dan ajaran para imam tadi? Menurut Abang? Benar itu. Sekaitan dengan kebangkitan. Benar itu benar. Kenapa Itulah benar? yang berlawanan Sabar dulu. dengan- Sabar dulu. Kenapa benar? Karena dengan isu dia bangkit dari kubur, kata imam kepala, akan berdampak yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Nah, kita lihat, apakah kebenaran ucapan imam-imam kepala itu terbukti? Terbukti. Didukung oleh ucapan Yesus. Apa buktinya? Kata Yesus, pengikut orang Farisi, sabar. Terbalik. Pengikut orang Farisi, kata Yesus, pengikut orang Farisi, akibat dengan ajaran bangkit dari kubur, menyebabkan mereka 2 kali lebih jahat daripada Paulus in the gang. Sehingga mereka menjadi orang neraka. Itu dalil. Sahabat Gerhana, barakallahu fiik. Itu dalil, Bang. Loh, jadi kenapa rupanya kebangkitan itu dianggap sebagai penyesatan? Karena Yesus sendiri memberikan legitimasi terhadap penyesatan itu, bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Boleh Apa saya akibatnya? katakan sekarang Bang, yang artinya Farisi itu beserta imam itu sama dengan Abang. Seperti itu Bang. Yesusnya sekarang begini, orang Farisi mengajarkan apa? Orang Farisi mengajarkan apa kepada non-Yahudi terkait dengan kebangkitan? Ayo. Nah, orang Farisi tidak ada Iya. ajarannya Bang yang saya pelajari Bang. Hei, yang artinya- agama Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, asal usulnya dari Farisi. Iya. Apanya itunya yang artinya kita tidak terima. Artinya Bagaimana mereka ceritanya? tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya dengan kehadiran Yesus itu karena mereka yang artinya tersingkir
apa yang mereka ajarkan biasanya. Contoh pada hari Sabat dulu, ya, kehadiran Yesus menjadi diubah menjadi pada hari Minggu. Seperti itu, Bang, yang artinya para ahli Farisi tadi dan para imam-imam tadi, kalau menurut saya kehadiran Yesus itu membuat mereka jadi jauh gitu. Ada jarak gitu. Ada Maksudnya jarak. gimana Jadi ini, semua Bang? lihat. Antara Makanya kekhawatiran imam-imam kepala dan juga orang Farisi dan nubuatan Yesus tentang orang neraka itu sinkron. Begitu juga tanda yang Yesus berikan kepada orang jahat, sinkron semuanya. Jadi kalau diurut Sekarang- ada tiga. Kalau Semua diurut ada 02 tiga. buka kamera dong. Buka kamera dong semua 02. Oh, tunggu dulu, Bang. Kami ini diplomatik. Ya buka kamera biar seru kok. Diskusi nggak ada orang nggak kelihatan. Suara aja dulu dengarkan. Oh, sekarang gini cuma, kalau para imam itu apa tugas mereka rupanya di sinagoge kalau memang abang ketahui, yang abang ketahui lah, yang artinya apa yang menjadi tugas para imam? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ucapan Yesus Matius 23 nomor 1, nomor 2. Apa kata Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Benar. Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Nah, Perintah Yesus kan? Untuk mendengarkan kemudian perkataan ahli Taurat dan orang Farisi. Itu perintah Yesus. Jangan kau mengikuti pekerjaan mereka, tapi ikuti perintahnya. Kenapa perintahnya diikuti? Karena mereka itu ahli dalam bidang Torah, ahli di dalam pengetahuan terhadap firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Perkataannya ikuti. Apa perkataannya? Itu tadi. Kebangkitan adalah penyesatan yang berakibat sangat buruk daripada penyesatan yang pertama. Sinkron dengan pengakuan Yesus. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sinkron. Lalu mereka yang percaya terhadap kebangkitan ini keluar meninggalkan Yerusalem, mengajar orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Apa komponen pengajaran mereka? Dosa-dosamu telah ditebus dengan Yesus mati di salib, bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan dosa maut. Itu yang mereka jual. Maka kata Yesus, pengikut daripada mereka adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri, orang Farisi itu sendiri. Itu 3 komponen yang tidak terpisah. Yang pertama nih, saurai. Mudah-mudahan Anda bukan cakrawala berpikirnya. Yang pertama, orang-orang jahat minta tanda. Guru, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Poin pertama. Sebelum kita sampai kepada poin kedua, Yesus berkhotbah di mana-mana. Dia akan disalib. Dan setelah dia dibunuh, dia akan mati. Dan setelah mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia akan dizolimi, dia akan dianiaya, dia akan diserahkan kepada imam-imam, dia dan bangkit pada hari ketiga. Sampai pada level kedua, imam-imam kepala dan orang Farisi berkata kepada Pilatus, "Bos, si penjahat ini pernah mengajar, bos. Salah satu ajarannya adalah dia menyampaikan kepada orang-orang kalau dia akan bangkit pada hari ketiga, bos. Tolong, bos Pilatus." Sabar dulu. Disitulah ada persamaanmu dengan dia, Bang. Sabar bang, Ada persamaannya dengan dia. sabar bang. Karena ada persamaannya dengan Yesus juga kan. Yesus mengatakan Iya, angkatan tidak jahat. mau menerima kehadiran Yesus itu. Oh, pada waktu itu. bukan. Sabar dulu, saya selesaikan dulu sampai level 3. Dan kau kira imam pun bagus. Sabar dulu, biar semua orang paham. Di mana poin saya membawa tema ini. Jadi setelah itu, imam-imam kepala orang Farisi datang menghadap kepada Pilatus sebagai pemutus kebijakan pada saat itu. Pilatus, laporan bosku. Yang kita sudah salibkan ini
Ada pernah mengajarkan sebelum dia kita salib. Dia pernah mengatakan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Untuk itu, mohon perhatian komandan. Perintahkan, kerahkan pasukanmu, prajuritmu untuk menjaga kuburnya. Sebab, jangan sampai muridnya datang mencuri mayatnya. Lalu mereka membohongi rakyat, mengisukan kepada rakyat bahwa kami tidak mencuri mayat Tuhan kami loh, melainkan Tuhan kami bangkit sendiri loh. Jangan sampai itu terjadi, bos. Oleh karena itu, perintahkan pasukanmu untuk menjaga kuburnya. Sebab kalau tidak, maka mereka murid-murid akan mencuri, dan setelah mereka curi, mereka akan menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat, guru kami hilang di kuburan. Bukan karena hilang, tetapi karena bangkit. Dan kalau sampai itu terjadi, kata imam-imam, maka akan terjadi penyesatan yang akibatnya lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Catat itu. Maka apa yang terjadi? Tergenapi ucapan Yesus. Apanya yang tergenapi? Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang jahat, tentara Romawi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkumpul di kuburan Yesus menunggu dia bangkit. Sebab itu tanda untuk mereka. Itu yang pertama. Setelah terjadi, sabar, ini terakhir. Pada ayat 28, Bang. Terakhir, sabar, terakhir. Oke. Maka ketika kita masuk ke Matius 28, keluar dari kubur kan, lalu apa yang dikatakannya? Kepadaku telah diberi kuasa kan gitu, baik di surga maupun di langit. Murid-muridnya ada yang ragu. Murid ada yang ragu. Sabar dulu. Ada yang ragu muridnya. Ada yang mengatakan dia hantu. Ada yang mengatakan ini omong kosong. Sabar dulu. Sekali lagi. Ini omong kosong. Ini hantu. Kemudian dikatakan mereka tidak percaya. Mereka ragu. Itu yang terjadi. Itu masalah itu, Bung. Masalah itu kembali kepada nasihat Yesus. Apa nasihat Yesusnya? Akan datang Yesus palsu melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat keluar dari kubur, itu tanda dahsyat. Dan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya Yesus palsu ini bisa menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi murid yang percaya tentang yang keluar ini adalah Yesus, itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa murid pun akan terperdaya, murid pun akan disesatkan. Itu satu. Kemudian setelah berkarya makhluk yang keluar dari kubur ini mengatasnamakan Yesus, lihat khotbah Petrus. Khotbah Petrusnya mengatakan apa? Di KPR 2 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia mengatakan begini. Para rasul. Ya, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Tuhan lantikan ini dibuat? Untuk siapa? Tuhan sudah ada. Tuhan yang sudah ada ini melantik Yesus sebagai Tuhan lagi. Untuk siapa dia dilantik menjadi Tuhan? Untuk orang-orang Farisi. Nah, sebagai orang Farisi yang mendapat kutukan Tuhan baru, dia mengajarkan Tuhannya kepada bangsa Roma dan Yunani. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Roma meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa, menuju kepada dewa baru bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan orang Farisi menyebabkan orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya, yang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Inilah kalian menyembah makhluk. Inilah kalian. Sekarang mana yang betul? Ini kesimpulan saya, 10 detik terakhir. Anda sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kepala sekolah, saya ingin tahu mana yang betul, mana Tuhan yang benar. Tuhan yang mengutus Nabi Musa atau Tuhan yang baru dilantik di abad pertama yang keluar dari kubur? Mana Tuhan yang benar? Silakan Anda jawab. Kalau masalah Tuhan yang kau tanya sama saya, yang artinya yang mana yang benar, apakah Tuhan Musa atau Tuhan yang sudah di perjanjian baru? Tuhan Musa juga benar-benar bahwa itulah Tuhan yang sejati itu. Tuhan yang Maha Esa yang kau bilang itu, itulah itu.
Tapi dia mau berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. No, no, lahir no, ke no, no, bumi. no, 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 no. Itu Bang, No. yang artinya dia Itu mati bangkit dari antara itulah orang mati. akibat. Itu semua adalah item-item akibat daripada penyesatan dari kebangkitan. Anda menuduh dan memfitnah Tuhannya Nabi Musa yang Maha Suci turun menjadi mayat. Sedangkan dalil khotbah Petrus mengatakan sangat jelas, Pencipta langit dan bumi telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Baca nomor 40-nya. Untuk angkatan jahat. Kenapa Kristen ikut terlibat di sana? Karena orang Farisi telah menjerat kalian menjadi orang neraka yang lebih jahat daripada mereka. Itu fakta, itu real tertulis. Sama saya Bang, orang Farisi yang ada di sana, saya juga tidak mau menerima kehadiran Farisi itu. Dan Oh, nggak para bisa. imam-imam itu yang melaporkan kepada Pilatus itu, saya Nggak tidak bisa. terima juga itu. Nggak bisa, Saya itu bertemu hukuman. langsung, saya juga Nggak bisa sama bang, mereka. itu hukuman, itu hukuman, itu hukuman yang Tuhan sudah putuskan. Yesus mengkhotbahkan itu di Matius 23. Apa kata Saya Yesus? percaya Dengar kepada dulu. Yesus itu sendiri. Oke, sama, bukan kepada sama. para imam itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, dengarkan perkataan Yesus. Bagaimana Farisi itu mungkin? manusia Dengar. Dengarkan ucapan Yesus nih. Bagaimana Oke. mungkin? Dengar. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari hukuman neraka? Wahai engkau ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari neraka jahanam? Sebab separuh dari utusan Tuhan, nabi-nabi, orang arif, pengajar-pengajar Torah, kau salibkan. Jadi penuhilah takaran nenek moyangmu yang mereka bunuh mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Dan semua ini aku berkata kepadamu akan dipenuhi, akan digenapi, akan ditakarkan kepada angkatan jahat ini. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Jadi Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat sebagai takaran bagi mereka yang telah menyalib orang-orang yang benar. Dan semua ini, dan aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Makanya angkatan jahat keluar sampai ke Antioquia, keluar sampai ke Roma, mengajak orang-orang lain untuk masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Dalam nama Kristus. Itu real tertulis. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Satu, kau menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. 2, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. 3, kurang apa lagi? Itu Kurang apa kepada lagi? Siapa dibilang Bang? Kepada siapa itu ditujukan oleh Yesus? Jangan kau Orang-orang campur Farisi. aduk Bang. Orang Farisi. Iya benar, makanya aku juga Nah, tadi benci melihat orang Farisi tadi. Sekarang permasalahannya adalah agama menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu ajaran siapa? Ajaran nabi-nabi atau ajaran orang Farisi? Ajaran para nabi juga sudah itu dibuatkan bahwa ada Yesus itu tersalib. Saudaraku, Itu dibuatkan juga. Saudaraku, kalau saudara bisa menunjukkan kepada saya, Anda adalah seorang pendeta, Anda adalah seorang sarjana teologi, Anda seorang pengajar, kepala sekolah lagi. Kalau saudara bisa menunjukkan kepada saya ada di kitabnya orang Yahudi tentang nubuatan kebangkitan pada hari ketiga, besok aku kawin lagi. Silakan. Ya. Benar, Kawin saya besok. Tunjukkan. benar. Sekarang juga Anda tunjukkan dalam kitab perjanjian lama, kalau ada nubuatan tentang kebangkitan hari ketiga, besok saya kawin lagi. Ayo. Saya harus menggunakan waktu 10 sekitar 5 menit. jam, 10 tahun, 200 tahun, 10 menit. 2 jam sebelum 10 kiamat. Oke, saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Di mobil ada tas Catat. saya. Tas saya itu. Catat komputer. Bung, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Kebangkitan sama dengan penyesatan. Itu masih tanda tanya. Uraian saya yang menjawabnya. Kalau Anda membantah tentang kebangkitan itu adalah berakibat sangat fatal bagi anak keturunan Adam, tolong tunjukkan nubuatan tentang kebangkitan Kristus di dalam kitab perjanjian lama.
Kalau ada Ya sama Abang besok, Ari dulu, sama Abang Ari. Bentar dulu. kalau ada besok saya kawin lagi. Ada nggak yang mau daftar jadi calon nih? Ayo tunjukkan kepada saya. Silakan. Saudara Adik boleh mesianik bantu. Ada nggak nubuat bangkit dari kubur di kitabnya orang Yahudi? Itu buatan Parisi yang dijual kepada Roma Yunani, nyebar sampai Belanda sampai ke Indonesia. Asal kalian tahu. Di bawah ada laki-laki mengatakan sama saya, Bang. Lu pikir gue temannya Ari apa? Ada Ayo, ayatnya silakan. Bang, ada ayatnya. Nubuatan siapa, Bang? Silakan. Saya catat. Nubuatan kebangkitan Yesua ya. Iya, ada ayatnya, Bang. Silakan. Ini saya catat nih. Di Ya, mana? catat ya ayatnya ya di kitab Mazmur, Bang. Mazmur Tunggu berapa? sebentar. Iya, silakan. Mazmur. Silakan. Mazmur sabaraha. Mazmur 6 ayat 10. Mazmur 6 ayat 10. Oke, Mazmur 6 data nomor 10. Oke, silakan Anda Iya, baca. Mazmur. Silakan. Mazmur 6 ayat 10 ya. Yuk, Puput. Silakan. Tunggu. Jangan ada musik. Matikan musik. Mazmur 6 ayat 10. Coba aku Oke. bacain dulu ya. Bacain. Musik. Mustriknya dimatikan musik. Iya. Aku buka ayat Mazmur. dulu. Oke. Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 6 apa nomor 16 nih? Ku catat nih. Yang benar yang mana? Tunggu. Sabar. Ayo, saudara kepala sekolah, Bang Fuhun, silakan dibantu. Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10. Oke, silakan dibacakan. Cukup dibacakan aja. Iya, 16. Mazmur 16 ayat 10 ya. Oke. Dibaca. Apa rekan sangen deto? Silakan. Mazmur 16 iya ayat 10 berbunyi. Karena engkau tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut, dan engkau tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Mana itu justru mencerminkan khotbah Petrus. Tahan 1 menit. Tahan dulu. Mazmur 16 itu, sabar 1 menit. Mazmur 16 itu penggenapan dari apa yang diuraikan Petrus di khotbahnya di KPR 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Daud telah menceritakan tentang Mesias, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, kata Petrus. Dia berkata bahwa Mesias akan bangkit di tengah-tengah kita. Di mana Mesias itu adalah jasadnya tidak mengalami kematian. 1, jasadnya tidak ditinggalkan di dunia orang mati. 2, tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke surga. 3, jadi itu penggenapan yang Anda baca di dalam Mazmur 16 tadi, itu uraian Petrus di dalam khotbahnya. Makanya karena Yesus tidak mati, maka ada Yesus yang mati, sehingga Petrus mengatakan seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan, yang mati itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Yesus aslinya tidak mati. Anda baca Mazmur 16 itu seirama dengan Mazmur 118, di mana Yesus tidak mengalami kematian. Baca baik-baik tuh, baca baik-baik dalilnya. Kalau menurut Bang Suma, penulis Mazmur itu siapa? Penulis kitab Mazmur siapa? Nabi Daud. Oh iya, benar. Ya, Penulis memang kitab benar. Mazmur. Penulis kitab Mazmur itu Nabi Daud. Sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati. Berarti dia tidak mati. Tidak diserahkan ke dunia orang mati. Berarti dia tidak masuk ke kuburan. Engkau di sini Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alat maut. Benar. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudus
Tuhan melihat kebinasaan. Ini bukan Benar. ditujukan. Ini bukan untuk Nabi Daud, tapi ini Yesus. ditujukan kepada Yesua. Benar. Yesus mengatakan di Lukas 24:44, aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, Tuhan tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Berarti yang masuk ke kuburan dunia orang mati itu bukan Yesus. Camkan itu baik-baik. Yang saya tanya, ada enggak nubuat di dalam kitabnya Yahudi, Mesias mati bangkit pada hari ketiga? Ada enggak? Kalau ada saya kawin lagi besok. Daud kan keturunan orang Yahudi, Bang. Gak ada urusannya. Yang saya tanya, nubuat untuk Yesus ada enggak dia mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitabnya Yahudi? Ini ayatnya di Mazmur 16 Itu ayat bukan 10. masalah. Jangankan bangkit. Mazmur 16 nomor 10. Jangankan bangkit, mati aja kagak. Coba buka dulu Bang, coba buka Yesaya 53 ayat 4 sampai 7 ini. Silakan Anda bacakan. Tinggal Anda baca. Tinggal Anda Oke, bacakan. Silakan. Ya. Sesungguhnya dialah menanggung penyakit kita dan memikul Yesaya 53 ayat 4 sampai 7 ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Sesungguhnya dialah menanggung penyakit kita dan memikul derita kita. Padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah dan ditindas. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Dia dianiaya dan ditindas. Tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa untuk disembelih. Seperti domba yang kuat dan di hadapan orang yang menggunting bulunya, maka dia akan membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Mana dia bangkit? Mana? Mana dia bangkit? Mana? Kasih saya waktu 1 menit. Dengarkan, pakai otak berpikir. Anda seorang guru pendidik, dengarkan saya. Kalau berbicara tentang penganiayaan, penyaliban, pembunuhan, penyiksaan, tikaman, dan seterusnya bergejibun di dalam kitabnya orang Yahudi. Kenapa bisa demikian ada tertulis? Karena para wakil Tuhan, duta Tuhan, rasul Tuhan yang diutus kepada kaum Bani Israel itu mengalami penganiayaan, penindasan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Makanya Yesus menceritakan di dalam Matius 23 nomor 13 sampai nomor 39, endingnya jelas di sana bahwa orang-orang Yahudi ini gemar kali membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Sampai Yesus mengatakan, engkau keturunan ular beluda akan menanggung dosa daripada nenek moyangmu yang telah membunuh dan menyalib orang-orang benar. Mulai dari ini Habel. selalu kayak berkorban. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya yang dibunuh di atas mezbah. Itu jelas itu. Maka bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Nah, kita sudah sampai pada ending itu. Bahwa memang penganiayaan. Abang ini kerasukan apa sih? Sabar, Bung. Sabar. 10 detik. Kalau data-data seperti itu, penganiayaan, pembunuhan, memang bergejibun di kitabnya Yahudi. Dan Anda tinggal kawinkan dengan Yesus. Oh, Yesus disalib. Oh, ini nubuatannya. Oh, Yesus dicambuk. Oh, ini nubuatannya. Tapi yang jadi permasalahan ini. Yang ku minta bukan itu, Paman. Yang ku minta adalah nubuat bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu yang ku minta. Mazmur 16 tidak. Yesaya 53 juga tidak. Masih ada lagi yang lain? Enggak, begini Bang, cuma aku jelasin dulu ya. Mazmur 16 ayat 10 itu bukan ditujukan untuk Nabi Daud, karena Nabi Daud itu mati dan membusuk. Nah, ini ditujukan kepada Elohim Yesua. Ayat ini bang bukan untuk Nabi Daud. Di situ ayat ini bukan untuk Nabi Daud, tapi ini di untuk situ kan Tuhan sudah Yesua, kubilang.
Itu bercerita tentang Yesus. Saya mengaminkan Iya, itu. ini nubuatan tentang Oke. kebangkitan Yesua loh. Apakah di Mazmur 16 nomor 10 itu berbicara tentang bangkit keluar dari kubur atau tidak? Iya, karena Baca lagi, baca. oke, baca lagi Mazmur. Justru Enggak, Yesus di Mazmur sana, 16 ayat 10 aku baca Yesus lagi ya. di sana tidak diserahkan ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu apa namanya? Kubur atau restoran? Enggak, begini Bang, soalnya Enggak, tanya, jawab dulu. soalnya begini Bang, soalnya pengajar teolog juga mempercayai Mazmur 16 ayat 10. Saya pun Pengajar percaya teolog kalau itu juga. tentang Yesus. Masalahnya, yang saya minta tentang kebangkitan dari kubur, data yang Anda sajikan justru Yesus tidak masuk di kubur. Alamak. Dengarkan Hosea 6 Ya, ayat karena 2. dia kan Tuhan tidak Bacakan. bumi tidak mati, tidak mengalami. Bacakan. Silakan. Nabi Hosea menubuatkan pemulihan Ya. umat Allah dengan janji. Hosea Dia berapa? akan Hosea berapa? menghidupkan kita. 2 apa 4 itu? Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat 2. Itu bukannya Hosea 4? Coba diperhatikan lagi. Hosea 6. Hosea 6 ayat 2. Oke. Sip. Hosea 6. Silakan. Abang aja yang membaca di situ biar lebih jelas, Abang. Saya Bibalnya kecil. Oh, kecil. Cilek nih, cilek. Kacamata saya tertinggal di Tokyo kemarin. Silakan. Hosea 6 ayat 2 biar saya Dia cari. mengeluarkan orang kudus. Hosea Ya, 6 ayat 2. Itu bukan Yesus, Biar itu abang- kita. Itu Biar kita. abang nanti pindah agama ya. Hai. Dengarkan Bang bunyinya. Hosea 6 ayat 2. Kita akan Ia dibangkitkan. Dengarkan, ia akan menghidupkan kita sesudah Kita. 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan Kita. membangkitkan kita. Dan Kita. kita akan hidup di hadapannya. Bukan Yesus. Itu kita. Itu berbicara tentang kita, Paman. Yang ku minta Mesias. Ini bang Suma aku bacain ya Bang Suma ya. Boleh. Bang Suma aku bacain lagi Mazmur Iya. 16 ayat 10 ya. Kawin kita besok nih, kawin. Gagal lagi Bang Hosea Suma, 6. Bang Suma aku bacain lagi Mazmur 16 ayat 10 aku bacain Mama. lagi ya. Begini maksudnya Mazmur 16 ayat 10 itu begini. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Iya. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu. Orang kudus di sini Yesua loh. Lalu yang Orang kudus teriak, Yesua melihat kebinasaan. Elia, Kan mati itu kan binasa, Bang. Mengapa kau meninggalkan aku itu siapa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Yesua. Lalu yang di Mazmur 16:10 itu dia tidak meninggalkan aku itu siapa? Itu karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alat maut. Yahweh tidak akan Batal membiarkan orang kudusmu di sini Yesua. Batal Orang kawin kudus. besok. Yesua melihat Batal. kebinasaan. Yesua itu Batal tidak binasa kawin. karena dia tidak binasa bangkit dari kematian, Bang. Tadi dibilang Eli, kenapa kau meninggalkan aku lama Iman sekali? Kristen sia-sia. Sekarang Anda mengatakan Yesus tidak ditinggalkan. Mana yang betul? Iya, Bang Suma, tanpa kebangkitan Yesus Masia, iman Kristen sia-sia saja. Enggak Sia-sia jadi kita beribadah. kawin. Hah, cari data lain. Mazmur 16 nomor 10 tidak menolong kalian. Enggak, Hosea 6 nomor 2 enggak menolong kalian. Yesaya 53 4 sampai 7 enggak menolong kalian. Bang Gagal Suma, kawin. ini diajarkan oleh Gagal. orang teolog loh. Pengajar teolog yang ngajarin Mau ini loh. orang Bang Suma. teolog, mau dia orang tolol, kalau tidak sesuai data tidak boleh dipakai. Saya Enggak, karena mengatakan, Bang Suma tidak memahami ayat ini. Bang Suma nggak paham ayat ini. Bung, di situ Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan Ayat ini bukan diserahkan ke ditujukan untuk kubur. ya ini kan penulis Mazmur kan Nabi Daud, Bang. Mama, tadi kan Penulis sudah Mazmur kubilang Nabi itu Daud memang ini bukan untuk ditujukan Yesus. untuk Daud tapi untuk Yesua, Bang. Bukan Sudah ditujukan untuk Daud. kuakui itu. Heeh. Sudah Ayat ini kuwajiban bukan untuk Daud tapi padamu. untuk Yesua, Bang. Ya percayalah. Tidak ada Muhammad di dalam percaya kitabnya bahwa Yesus Yahudi. Allah.
Orang mati bangkit dari kubur itu nggak ada. Jadi kesimpulannya, akibat yang sangat buruk yang dikibatkan oleh kebangkitan itu adalah orang-orang mengganti Tuhan yang benar dengan menyembah makhluk kuburan. Itulah yang ditakutkan oleh imam-imam kepala. Jangan sampai ada isu kebangkitan, sebab isu kebangkitan itu akan menyesatkan orang-orang jauh lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Inilah yang terjadi. Orang ke gereja hari Minggu berbondong-bondong bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Sadar nggak sih kalian ini? Orang yang percaya kepadanya sebab mereka mendapat Lazarus aja bang bangkit Batal dari kubur. kawin, batal kawin. Lazarus Batal aja bangkit dari kawin. kubur bang. Jadi bang Mazmur 16 ayat 10 ini untuk Yesus bukan untuk Nabi Daud bang. Iya. Mereka mendapat kurban surga. Udah dari Ini tadi pengajaran aku bilang teologi iya. loh bang. Udah kuakui itu, sudah kuakui, sudah kuiyakan. Iya, itu untuk Iya, Yesus. bukan untuk Nabi Daud dia tapi untuk Di Yesus mana ya. Yesus tidak akan ditinggalkan dari dunia orang mati. Artinya dia tidak masuk ke alam kubur. Cak Ayo. Lazarus aja bangkit dari kematian bang. Lazarus bangkit dari kematian kok. Ya, kenapa nggak sembah sekalian Lazarus? Biar Tuhan kalian banyak. Karena keluar dari kubur. Lazarus itu yang membangkitkan Lazarus itu Ruah Kodes loh. Ruah Kodes yang Nggak membangkitkan ada Lazarus. urusan, Yesus Paman. juga Yesus juga bangkit dari Ruah Kodes. Kita nggak ada urusan dengan itu, Paman. Nggak ada urusan. Bukan itu yang menjadi poin kita hari ini, Paman. Poin kita adalah ketika Anda cocokologi kitabnya Yahudi tentang penyaliban, tentang kematian, tentang ditampar, didulahin, diseret, dan seterusnya. Oke. Tapi sinkronkan dengan kebangkitan pada hari ketiga itu. Mana di kitabnya Yahudi ada enggak? Iya, ini yang ditulis oleh Nggak Nabi Daud. ada, Paman. Batal kawin. Ya, kita perjanjian baru sudah ada dikasih tahu kepada murid-muridnya. Saya nggak Akan tanya tiba itu. harinya. Saya nggak tanya karena itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama yang saya tanya. Nubuat tentang kebangkitan keluar dari kubur ada enggak? Makanya Banyak sekali bang, banyak Oh, sekali. Begini, Mazmur 16 ayat 10, Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu. Mu di sini orang dasar loh. MU di sini orang dasar bang. Yesus di situ ndak diserahkan ke dunia orang mati, berarti dia nggak dikubur. Toples. Bagi bang Suma 01. Udahlah, aku nggak paksain juga. Kalau bang Suma nggak percaya ya sudah. Yang penting Saya ini percaya lagi, Yesus Bang Suma. tidak masuk ke alam kubur. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. kalau nggak masuk dalam kubur bang dan tidak dibangkitkan. Udah. Asar bang dulu sia-sia. aku sholat asar dulu. Aku Jangan nggak paksain kemana-mana. juga ya bang. Iya, aku nggak paksain juga. Aduh, parah ini. Iya, Aku kita minta kan dalil. Suma begini aja bang Suma. Versi kita beda bang Suma. Versinya beda tuh. Aku minta Iya, dalil. versinya beda. Sampai Aku kapanpun minta nggak bisa kita dalil samakan. tentang kebangkitan Ini Anda adalah versi kita beda jadi. Anda menunjukkan justru dalil Yesus tidak disimpan di dunia orang mati. Kalau dia tidak masuk ke alam Ini, orang enggak. mati, berarti dia nggak bangkit dari sono. Bagaimana mau Bang bangkit? Suma, Mau mu di masuk situ aja huruf dasar kagak. itu merujuk ke Tuhan loh, Bang Suma. Perhatikan tulisannya, huruf dasar itu merujuk ke Tuhan. Masuk ke dunia Di situ bukan orang huruf mati kecil aja loh. kagak. M di situ, M itu huruf dasar di situ, bukan huruf Hey. kecil, Bang. Kamu tidak akan membiarkan terima kasih orang untuk kudusmu tawarnya. binasa. Kamu tidak akan membiarkan Bukan, aku masuk ke dunia terima kasih, orang ya kan? mati. Dan tidak akan membiarkan orang kudusmu binasa. Berarti Yesus tidak binasa. Berarti Yesus tidak masuk ke kubur. Begitu, Mas Ayu. Enggak begitu, enggak. Maksudnya, ini kan banyak orang beranggapan ini ditujukan untuk Nabi Daud, tapi Nabi Daud sudah mati dan mayatnya hancur kan? Nabi Daud Justru sekarang kan karena sudah mati dan itu mayatnya Yesus hancur. tidak mati, Paman. Iya, memang dia tidak mati, dia bangkit. Loh, Nah ini ayat ini untuk Yesus, bukan untuk Nabi Daud, Bang. yang saya Ini tanya dituju- tentang kebangkitannya mana? Nah itu tidak binasa, karena dia tidak binasa, Bagaimana? Bang. Maka dia bangkit dari kubur. Ih, mati nih ya. Apakah ada orang binasa bangkit dari kubur? Bagaimana mungkin mau binasa? Ada Bagaimana orang mau yang tidak bangkit binasa yang kubur? bangkit dari kubur. Sedangkan bagaimana Daud mau- sudah mati, mayatnya hancur, Bang. Daud sudah mau mati kan, Bang? Hei, bagaimana mau Nabi bangkit Daud dari sudah mati, kubur? mayatnya Hei, hancur.
Bagaimana Ini bukan mau ditujukan untuk Nabi Daud loh. Bagaimana mau anak-anak bangkit Bang dari Cuma ini. kubur sedangkan mati aja kagak? anak-anak. Bangkit dari kubur itu salah satu mukjizat loh Bang. Bagaimana mau Sekarang bangkit kalau abang binasa tidak aja percaya, tidak, nggak mati ada aja masalah. tidak. Apa permasalahannya? Begini Pening Bang kali, Suma, Yesua berkuasa untuk berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambil Ayo nyawanya. teman-teman api pusat naik dulu dong. Bawa suntikan Yesua mati. berkuasa bawa untuk kalpanas. menyerahkan nyawanya dan Ayo berkuasa untuk bawa mengambil super nyawanya tetra naik gitu ke Bang. sini kodong. Ini ditujukan untuk untuk Yesua bukan untuk Nabi Daud Bang karena Iya, Nabi aku Daud. udah paham kalau itu. Iya Mas oke ya Ari. oke terima kasih. Sama-sama, aku udah paham kalau itu. Itu untuk Yesus. Makanya dia tidak bangkit sebab dia tidak binasa. Yang bangkit itu yang mengalami Bagi orang kematian. percaya. Bagi orang tidak Oh, percaya. itu aja yang percaya. Percaya kepada orang Farisi. Iya. Kami percaya. Ya silakan Makanya aja. kami akan dibangkitkan nanti di Iya kembali. betul. Silakan aja. Kalau sekarang kan kayak gini konsekuensinya Bang. Kalau memang abang tidak percaya, teman-teman, mungkin abang api ke pusat neraka boleh nanti. nggak Kalau naik? kami percaya, kami ke surga. Silakan Gitu, kan Bang. sudah dikatakan bahwa pengikut Farisi menjadi penghuni neraka. Neraka juga butuh warga. Kan tadi udah aku bilang kami Astagfirullahaladzim. bukan pengikut Farisi. Lalu siapa Kami yang tidak Anda percaya ikutin? pada situ. Siapa yang Anda ikutin menyembah Yesus? Ya, Siapa Bang? Yesus. Yesus menyembah Yesus. Ya kami yang percaya kepada Yesus Eh, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. ya sampai iya, sekarang. itu ajaran Farisi. Amin. Itu sudah jelas itu. Saya tidak tanya itu. Orang Kristen pengikut Farisi menyembah Yesus. Iya. Kan Yesus dijadikan Tuhan untuk orang jahat. Jadi Yesus itu memang Tuhan bagi sekelompok manusia di bumi ini. Siapa mereka? Orang-orang jahat. Muhammad. Oh, jangan ke bawah nabiku, nggak ada nubuatannya di dalam kitabmu. Jangan Bang, jangan. Sekali satu aja aku sebut namanya udah marah abang. Oh abang ini. Jangan. Kami udah kau mau apa kan? Apa namanya teh? Udah kau ulang-ulang. Kami sebutkan itu udah salah. Naik dong, api pusat naik dong. Aku mau ibadah dulu. Ayo Bilang dulu teman-teman. mawar itu bang sampai 1000 dulu wah. Aduh. Iya teman-teman, ayo. Jangan kemana-mana ya. Teman-teman sudah paham tentang penjabaran saya kan? Paham dong ya? Pasti itu paham. Teman-teman muslim pasti paham. Mereka orang-orang cerdas kok. Itu cuman-cuman. Terima kasih. Terima Lop-lopnya. kasih. Terima kasih juga. Paham, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penting Ya target. itulah memang Saya udah mereka sampai. itu berzakat itu bang, berzakat itu memberi sedekah Ya. itu diberkatilah kepada orang-orang yang suka memberi. Iya. Sangat paham kan 3 poin tadi ya. Nubuat tentang orang jahat diberi tanda, kemudian diberi tanda, kemudian ada orang-orang Semakin Farisi, diganti imam itu kepala berlimpah mengetahui ruah. bahwa kebangkitan itu adalah penyesatan. Karunia yang diberikan Kemudian yang Tuhan ketiga, kepada dia. orang Farisi Suka ini memberi. pengikutnya Jadi, 2 kali gitu, lebih Bang. jahat dan adalah Lebih orang baik neraka. Udah memberi paham kan? daripada Nah, makanya mereka menerima, diusir, gitu. diusir nanti karena mereka pengikut orang Farisi, bukan pengikut Yesus. Yesus mana ada nyembah Yesus? Yesus itu nyembah Tapi Tuhan. adanya uang pulsa. Apa sih orang ini? Ngoceh pulsa, ngoceh uang. Orang bahas tentang kekecewaan karena gagal kawin, malah dia bahas mawar. Wah, kami udah kiannya di situ tetap iman kami bang. Ya, gimana kita buat? Nah, Ya itunya sudah. kami safari. Iman anda lah yang, makanya Al-Quran mengatakan farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Memang sudah pantaslah segolongan manusia itu masuk neraka karena sudah sampai kepadanya kebenaran tapi ditolaknya. Jangan salahkan Tuhan kalau nanti Anda menjadi penghuni neraka, jangan. Karena sudah datang kepada kalian kebenaran itu tapi kalian menolak, kalian gengsi gitu, lebih sibuk dengan mawar. Aku takkan Tapi Tuhan adalah pusat. pengetahuan tapi orang memburu menghina Aku mau hikmat dan salat. didikan itu
Kitab Amsal 1 ayat 7, Bang. Takut Tapi akan Tuhan adalah Ustaz, perbuatan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kembali kepada Bang Habib Zuma itu Ustaz. Abang Zuma pernah di sana. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, sebab mereka melihat kerajaan surga. Seperti itu, Bang. Itu adalah khotbah Yesus di bukit gitu. Iya, suka-sukanya Iya, Kak? lah. Enggak suka-sukanya, Bang. Memang itu teladan atau panutan bagi hidup kami yang harus kami junjung tinggi dan harus kami yakini dan kami percayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Dan ada juga nanti di hari hari terakhir ya. Oke. Kembali kepada Goldian, Bang. Serahkan kepada Bang Goldian. Assalamualaikum Gurunda. Gurunda mau Salam sholat Dinda. dulu teman-teman. Iya, saya ibadah dulu, Dek. Bentar aja kok, bentar aja. Saya harus tuntaskan materi ini soalnya. Ya, gimana Bang? Balik ke aku Oke. dulu. Saya ibadah dulu ya, teman-teman, jangan kemana-mana Oke, ya. siap. Izinkan saya Teman-teman. mendoakan antum semuanya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman izin ambil alih ya Gurunda.